Setiap suku bangsa kan pasti punya cerita asal-usulnya sendiri. Sebuah kisah yang jadi fondasi siapa mereka. Nah, buat masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara, cerita itu berpusat pada dua sosok legendaris, Toar dan Lumi Muut. Tapi pertanyaannya, siapa sih mereka sebenarnya? Nah, ini dia nih misterinya. Apa mereka itu dewa-dewi sakti yang turun dari langit buat menciptakan manusia? Atau jangan-jangan mereka cuma sepasang kekasih pemberani yang kabur dari salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah? Dua cerita, dua asal-usul yang beda banget, tapi sama-sama kuat mengakar. Jadi, kalau kita mau benar-benar ngertiin jiwa orang Minahasa, kita harus selusuri dua-duanya. Narasi tentang mitos ilahi, sama narasi tentang perjuangan manusia. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Siap-siap ya, ini tuh ceritanya epic banget, kayak cerita penciptaan gitu. Ini adalah kisah yang diwariskan turun-temurun, sebuah legenda tentang dewa, kekuatan alam, dan takdir yang terukir di tanah Minahasa. Oke, jadi semuanya itu berawal dari dewa tertinggi, namanya Opo Walan Wangko. Dari sebuah batu karang yang kokoh, yang terus-terusan kena ombak laut dan disinari matahari, ia menciptakan Lumi Muut, sosok prajurit wanita yang nantinya dikenal sebagai Dewi Bumi. Lumi Muut ini sakti juga. Dengan kekuatannya, dia membentuk seorang anak laki-laki dari cahaya matahari. Makanya namanya Toar, yang artinya matahari. Dialah yang kelak menjadi Tonaas pertama, sang dewa matahari. Jadi kita punya ibu dan anak nih, Dewi Bumi dan Dewa Matahari. Nah, di sini muncul masalahnya. Ternyata, proses penciptaan yang ajaib itu berhenti sampai di Toar. Sebagai laki-laki, dia nggak punya kesaktian buat menciptakan manusia kayak ibunya. Terus, gimana caranya mereka bisa memenuhi tanah Minahasa? Neneknya, Karema, punya rencana yang, cerdik sekaligus berbahaya. Jadi, Toar yang udah beranjak dewasa disuruh pergi mengembara, tapi sebelum jalan, Karema ngasih dia sebuah tongkat dan satu peringatan, yang sebenarnya teka-teki. Katanya, dia nggak boleh nikahin perempuan yang tongkatnya sama panjang dengan miliknya. Ini tuh cara licik biar dia nggak sadar menikahi ibunya sendiri. Tahun demi tahun Toar berkelana. Pas dia pulang, dia ketemu seorang perempuan yang cantiknya luar biasa dan langsung jatuh cinta. Dia nggak sadar kalau perempuan yang awet muda itu, ya ibunya sendiri. Teringat pesan Karema, dia bandingin tongkat mereka. Ternyata, karena perjalanan jauh, tongkatnya jadi aus dan lebih pendek. Takdir pun nggak bisa dihindari. Akhirnya mereka menikah dan tinggal di Gunung Tondano. Dari persatuan mereka lah lahir keturunan yang kemudian menyebar dan membangun 7 wilayah inti Minahasa. Ada Tonsea, Tondano, Tombulu, dan lainnya. Begitulah menurut legenda ini, tanah Minahasa mulai dipenuhi manusia. Tapi tunggu dulu, gimana kalau